sekuler ingin memisahkan urusan negara dari urusan agama. Sekuler ini dalam bahasa Arabnya disebut ilmaniyah. Ilmaniyah itu artinya fasluddin ad-daulah. Jadi agama disingkirkan. Jadi kalau bicara negara jangan bicara agama. Kalau bicara negara jangan bawa-bawa ayat Quran. Kalau bicara negara jangan bawa-bawa hadis Nabi. Ini sikap sekuler ya Allah. Haram seorang muslim untuk bersikap sedemikian rupa. Dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme itu bukan dari ajaran Islam dan haram untuk dilakukan oleh umat Islam. Begitu kita kembali lagi tadi. Jadi di sektor kehidupan apapun, apakah itu sebagai dokter, wartawan, pedagang, pengusaha, politisi, senator, anggota dewan, pejabat, tetap prinsip kita adalah wajib taat kepada Allah. Wajib kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Wallahu Subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Ayat ini menarik dan ini menjadi satu dasar prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Di mana Allah menyuruhkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatilah Allah. Wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri daripada kamu sekalian. Minkum yakni minal ladzina amanu, minkum. Nah, jadi sebetulnya ayat ini juga sudah jelas bahwa orang Islam dimanapun harus mengangkat pemimpin dari kalangan umat Islam. Ulil amri minkum, nah, bukan minhum tapi minkum, dari kamu sekalian alladzina amanu. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik, kalau kita bicara taat kepada Allah dalam ayat ini, Allah sebut atii'ullah. Semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan, bahwa taat kepada Allah bersifat mutlak. Artinya bersifat mutlak, apa saja yang Allah perintahkan kerjakan, apa saja yang Allah larang tinggalkan. Jadi nggak peduli posisi kita di mana. Kalau Allah nyatakan haram ya haram, Allah nyatakan wajib ya wajib, tidak ada tawar-menawar. Begitu juga wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Sepakat para ulama, taat kepada Rasul juga bersifat mutlak. Nah, kenapa taat kepada Rasul bersifat mutlak? Karena Allah jamin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi semata-mata merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, karena ada jaminan dari Allah apa yang disampaikan oleh Nabi merupakan dukungan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepakat ulama taat kepada Nabi juga bersifat mutlak. Makanya dalam ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu ya ambil, amalkan. Apa-apa yang Allah yang Rasul larang daripada kamu, maka berhentilah, jangan sekali-kali terlanggar. Nah, yang menariknya dalam ayat ini lanjutannya adalah wa ulil amri minkum. Di sini tidak lagi digunakan wa atii'u ulil amri minkum. Atii'u Allah wa atii'ur rasul. Tapi begitu ulil amri minkum sudah diaktafkan saja. Wa ataf wa ulil amri minkum. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam usul Al-Qur'anul Karim. Jadi salah satu saudara hikmah daripada kenapa ini cukup diaktafkan saja, tidak lagi memakai atii'u, salah satu hikmahnya yang dibahas oleh para ulama, ini merupakan isyarat bahwa taat kepada ulil amri itu saudara muqayyad. Dia terikat dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya taat kepada ulil amri itu tidak mutlak. Selama ulil amri tadi ikut kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi manakala ulil amri itu tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati. Dan yang menariknya bicara tentang ulil amri, kalau kita melihat tafsir-tafsir klasik, tafsir-tafsir yang lama, saudara, kebanyakan ulama mengartikan ulil amri di situ adalah ulama.
Umumnya mereka mengartikan ulama, saudara. Belakangan baru ada tausiul makna, diperluas maknanya, bukan hanya ulama tapi juga umara. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih banyak ulama? Pada abad-abad pertama mereka lebih banyak menafsirkan ulil amri itu ulama. Sebab saudara, dulu di zaman Khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum itu khalifahnya ulama. Dia umara juga, ulama juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau khalifah, tapi pada saat yang sama beliau ulama. Beliau yang memimpin sholat 5 waktu di Masjid Nabi, beliau yang menjadi khatib Jumatnya, beliau menjadi tempat bertanya rakyat urusan agamanya. Nah, begitu juga begitu naik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Beliau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, dan sekaligus beliau juga sebagai ulama. Nah, begitu juga begitu berganti dengan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sama. Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau sebagai khalifah dan beliau sebagai ulama. Nah, beliau memimpin umat bukan hanya dalam urusan negara, urusan dunia, tapi juga dalam urusan agama. Ya. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Khulafaur Rasyidin yang kita lihat, saudara, mereka ulama dan mereka umara. Nah, jadi dulu nggak dipisahkan tuh antara ulama dan umara. Nah, begitu kita masuk zaman kesultanan, saudara, yang kita sebut ada khilafah Umayyah, ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Turki Utsmani. Sebetulnya hakikatnya mereka Salafin. Hanya saja mereka disebut khulafa tajawuzan, saudara. Tawai tajawuzan minal ulama, saudara, karena memang mereka diakui sebagai pemimpin di tengah umat Islam, mereka dijuluki juga sebagai khalifah. Cuma yang saya ingin garis bawahi bukan perdebatan soal makna khalifah, tapi begitu kita masuk zaman kesultanan, mulai ada perubahan, pergeseran. Banyak khalifahnya bukan ulama. Nah, ini jadi persoalan. Banyak yang jadi khalifah, tapi mereka bukan ulama. Saudara, ya ada khalifah dari Bani Umayyah umpamanya menjadi ulama seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saudara. Tapi tidak semua khalifah dari Bani Umayyah menjadi ulama. Begitu juga Bani Abbas. Bahkan di Bani Abbas ada 2 khalifahnya ikut Mu'tazilah, ya kawan. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Nah, jadi artinya di sini begitu berganti kesultanan, banyak khalifah-khalifah yang bukan ulama. Disitulah mulai terjadi, saudara, pemilahan. Ada yang umara, ada yang ulama. Tapi ini juga nggak lepas dari berita Nabi. Karena Nabi di dalam sejumlah hadisnya menginformasikan kepada kita, contoh, saudara, Nabi menginformasikan, saudara, sinfan minan nas, insaluha saluhan nas, wa in fasada fasadan nas. Ada 2 golongan manusia. Kalau dia baik, manusia baik. Kalau dia buruk, manusia ikut rusak. Siapa dia? Al-ulama wal umara. Ini menarik. Nabi menginformasikan 15 abad yang lalu, saudara, nanti ada ulama, nanti ada umara. Padahal di zaman Nabi nggak ada ulama, umara, ya dia juga, saudara. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga ulama dan umara, dia juga. Tapi belakangan baru muncul ulama dan umara dipisah. Ini termasuk dalil mendalail nubuwah. Nah, ini termasuk dalil bukti daripada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, saya tidak ingin memperpanjang pembicaraan soal itu. Yang jelas belakangan ini ulil amri diartikan ulama dan umara. Nah, baiklah. Berkaitan dengan ini, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada ulama, taat kepada umara enggak mutlak. Kalau ulama yang terus istiqomah memberikan fatwa-fatwa yang bagus, tidak memutarbalikkan ayat, tidak menjual ayat, tidak menjual hadis, wajib kita taati, wajib kita ikuti. Itu ulama ya, kiai kita, ajaran kita, ulama kita yang istiqomah di mana-mana tempat, di kampung-kampung kita, wajib kita hormati mereka, kita muliakan mereka, kita jadikan mereka tempat bertanya kita untuk urusan agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selama apa? Selama si ulama taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi begitu dia tidak taat kepada Rasulnya, Allah dan Rasulnya, apalagi menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat,
habib, mau itu syekh, saudara, mau itu ajangan, mau itu kiai, siapapun dia, begitu sudah bergeser dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati. Begitu juga umarah, saudara, selama membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita taati. Kita ikuti keputusannya, saudara. Kita rakyat, dia penguasa, senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka kepada penguasa. Kalau dia mengambil keputusan yang baik, bagus, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita sebagai rakyat wajib untuk taat. Tapi manakala dia ambil satu keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan As-Sunnah, atau merugikan umat Islam, atau membahayakan syariat, atau membahayakan negara, saudara, wajib kita tolak, haram untuk kita tunduk. Nah, walaupun cara penolakannya ya ada tata caranya, sudah. Apakah itu tata cara lewat parlementer atau ekstra parlementer? Jangan lupa, parlementer dan ekstra parlementer sama-sama konstitusional. Nah, jangan sekali-sekali bilang bahwa ekstra parlementer tidak non konstitusional. Siapa bilang? Saudara, ekstra parlementer itu tetap konstitusional karena itu merupakan bagian daripada kehendak rakyat, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin saya garis bawahi, kalau kita bicara berbangsa dan bernegara, ayo kita berbangsa, ayo kita bernegara, ayo kita jadi ulama, ayo kita jadi umarok. Silakan Anda mau berperan sebagai apapun di atas muka bumi ini, tapi jangan lupa peran Anda yang sesungguhnya adalah sebagai hamba Allah yang wajib untuk ibadah kepada Allah dan wajib untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu hari ini terus terang saya bahagia saya bisa bertatap muka sekaligus dengan calon-calon bupati yang ada di Purwakarta. Kita lihat dari kehadiran mereka saja di tempat ini, saudara, itu sudah satu kebaikan untuk kita semua. Artinya mereka berkumpul dengan kiai, berkumpul dengan ulama. Cuman jangan terkumpulnya lagi kampanye aja nih. Nah, jangan sampai ntar begitu udah jadi diundang kiai susah datang lagi. Nah, mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat di sini, masya Allah, ada Kang Ipin, Kang Bibin, Kang Irfan tadi yang belakang, kemudian Kang Yadi. Mudah-mudahan tadi penyampaiannya semua bagus, semua baik, semua penuh ihtiram kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita semua yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sebagai tambahan ya ikhwan, sebelum kita berdialog, saya harapkan semua yang ada di sini, saudara, mumpung di sini bagi tokoh pimpinan Ormas, coba bagaimana caranya pilkada di Purwakarta bisa menjadi pilkada percontohan se-Indonesia. Sebab saya lihat di mana-mana pilkada menimbulkan kegaduhan. Waduh, ribut, saling serang, black campaign, saling hina, perpecahan umat di mana-mana, kiai diadu-adu, pesantren diadu-adu. Nah, kita tunjukkan gimana caranya besok pilkada di Purwakarta damai, sejuk. Calon-calonnya semua akrab, apalagi calon-calonnya tadi lihat, saya lihat calon semua ini. Calon-calonnya mau menang kayak mau kalah, saudara, tetap bagaimana Purwakarta tetap sejuk, damai, dan nggak ada permainan kotor di dalam pilkada. Saya yakin kalau Purwakarta bisa menciptakan itu melalui para ulama dan umaroknya, insya Allah pilkada di Purwakarta ini akan menjadi pilkada percontohan se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ditiru lah tuh orang-orang yang di pusat yang suka cawe-cawe lah, suka memaksa-maksakan pegawai lah harus untuk ini, harus pilih itu nggak boleh ada di Purwakarta. Insya Allah sudah. Nah, kalau saya ditanya, Habib bagaimana? Itu sebetulnya kalau bapaknya jadi penguasa terus besok anaknya ikut pilpres atau pilkada, boleh nggak sih? Saudara, dalam sistem demokrasi boleh saja. Di seluruh dunia negara-negara demokrasi, saudara, setelah bapaknya memimpin besok anaknya boleh saja. Tapi syarat jangan utak-atik peraturan. Itu yang jadi persoalannya, saudara. Dan jangan juga memaksakan instrumen negara untuk memenangkan anaknya. Itu yang nggak boleh, saudara. Jadi kalau ada presiden pengen anaknya jadi
presiden juga atau menjadi gubernur, silakan aja sudah. Silakan. Tapi presidennya jangan utak-atik peraturan. Oh, umur anaknya nggak cukup, nggak sesuai undang-undangnya diubah. Nggak boleh, saudara, haram. Nggak boleh, atau dia paksakan instrumen-instrumen negara, pegawai negeri harus pilih ini. Kalau nggak nanti diberhentikan. Nggak boleh. Itu udah nggak fair lagi dalam sistem demokrasi, pun rusak demokrasi ya. Nah, jadi sebetulnya kita ini umat Islam bukan anti anak menggantikan bapak, adik menggantikan kakak, mantu menggantikan mertua, silakan aja. Tapi semua ikut peraturan yang sudah ada, dan peraturan itu jangan diutak-atik hanya untuk kepentingan seseorang. Oh, ini kalau pakai peraturan ini anak saya nggak bisa ikut, ya sudah peraturannya ubah aja. Ini nggak fair, nggak boleh, haram ya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan yang seperti ini di Purwakarta nggak terjadi. Amin ya Rabbal alamin. Nah, itu yang ingin saya sampaikan itu. Sekali lagi, yuk mari. Walaupun kita dimanapun kita ini berada, apapun kita punya posisi, saudara, jangan lupa kita adalah hamba Allah. Hamba Allah yang wajib untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bangga dirinya disebut Abdullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Oh, Nabi bangga disebut hambanya, saudara. Bahkan sampai suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika melihat Nabi sering sholat malam, saking banyak sholat malam, telapak kakinya pecah-pecah, bengkak, saudara. Terus Sayyidatuna Aisyah tanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah jamin kalau kau punya kesalahan yang dulu maupun akan datang, pasti Allah ampuni. Kenapa kok sholat malam sampai pecah begini kaki ya Rasulullah? Lima tasna'u hadza? Apa jawaban Nabi kepada sang istri? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saudara, singkat, apakah aku tidak suka untuk menjadikan akuna abdan syakura? Wahai istriku, apa aku tidak suka untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Makin dijamin oleh Allah, Nabi makin bersyukur. Makin dijamin pasti kalau ada kesalahan diampuni, dijamin pasti masuk surga. Makin bersyukur kepada Allah. Jadi untuk menjadi seorang abdun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan satu posisi yang begitu mulia. Jadi tidak ada satupun profesi kita, kedudukan kita jadi raja sekalipun lebih mulia daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, para alim sekalian, jadi semua nasihat yang begitu menggugah, mudah-mudahan kita mencatat, mengingat dan mengamalkan tentunya. Saya tunggu-tunggu, belum ada.